Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Wahyu Anugrah, NIM F5212050 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menceritakan cerita garing atau lucu. Kayaknya lebih ke garing sih ceritanya. Nah, di sebuah sauna terdapat ada 3 orang. Orang Indonesia, orang Jepang, dan orang Amerika. Nah, mereka sauna sama-sama. Nah, di dalam kemudian terdengar suara bip 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 kayak suara SMS masuk. Nah, orang Amerika langsung membalikan telapak tangannya dan membaca SMS. Nah, dia berkata, "Oh, di tubuh saya tertanam sebuah chip yang dapat membaca SMS dan membalas SMS." Nah, tidak lama kemudian orang Jepang dia menerima telepon. Tapi dia menerima telepon dari cuma menggunakan tangannya, jempol di telinga, dan kelingking untuk berbicara. Nah, dia berkata, "Oh, di tubuh saya tertanam sebuah chip yang dapat menerima telepon dan dapat menelpon juga." Nah, orang Indonesia bingung sudah. Dia bingung. Nah, di tubuh saya ini tidak terdapat chip apa-apa. Nah, tiba-tiba dia ke buang air besar. Nah, setelah dia buang air besar, dia tidak bisa mencebok pakai kertas tisu itu ya, kertas tisu. Nah, akhirnya kertas tisu itu tergantung-gantung di belakangnya. Nah, dia masuk ke ruang sauna itu. Nah, dilihat orang Jepang sama Amerika sambil menunjuk itu kertas tisu. "Kamu dari mana? Habis apa?" Oh, dia berkata, "Saya habis menerima pesan fax." Ya, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Oke, judul ceritanya salah paham. Ada 2 orang teman yang bernama Tono dan juga Anton. Si Anton bertanya kepada Tono dengan bahasa yang berasal dari Jawa Timur. "Awakmu wasmari," yang artinya tugasmu apakah sudah selesai? Kemudian Tono menjawab, "Loh, aku nggak loro," dengan bahasa Jawa Tengah yang artinya, "Loh, aku nggak sakit." Ternyata perbedaan ini berasal dari kata mari. Mari dalam Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan kata yang berbeda. Anton pun heran dan bertanya sekali lagi kepada Tono, "Awakmu wasmari?" Tono pun menjawab, "Aku nggak loro kok." Anton pun kesal dan bertanya sekali lagi kepada Tono dengan bahasa yang dapat mereka berdua mengerti. Anton pun bertanya kepada Tono, "Ninden renwu wang ceng lemah?" Dan Tono pun menjawab, "Oh, si dewo de Guangzhou wang ceng lah." Akhirnya mereka berdua pun dapat melanjutkan percakapan mereka. Ternyata mereka berdua adalah orang Cina yang belajar bahasa Jawa tapi tidak mengerti bahasa Jawa mana yang mereka pelajari. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah pentingnya ketelitian dalam mempelajari sesuatu dan pentingnya sebuah bahasa yang dapat menyatukan kita dari perbedaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari Prodi Sistem Informasi kelas A, Stambuk F5212009. Jadi kalau bicara tentang masa kecil itu kayak banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita ambil dari situ. Entah itu cerita lucu, cerita sedih, atau cerita bagaimanapun. Jadi saya punya pengalaman waktu kecil ini dengan temanku. Jadi anggap temanku ini namanya Anto. Jadi bagaimana ya? Namanya waktu kecil kan kita kayak masih jiwa-jiwa nakal lah, masih suka-suka. Jadi saya ini nakalku dulu ini suka mencuri kelapa. Jadi saya dengan temanku Anto ini niatnya mau mencuri kelapa ini pada siang karena suasananya panas sekali pada siang itu. Jadi kita pergi ke kebunnya itu orang. Terus sudah tiba kita sampai di kebunnya itu. Setelah sampai, ada satu pohon ini, pohon kelapa ini memang sering lah, istilahnya sering kita ambil. Baru itu pohon kelapa itu memang enak. Jadi di situ tugasku ini seperti biasa lah. Tugasku dengan temanku ini tugasnya apa? Saya karena saya tidak berpanjat, saya tugasnya kayak berpantau-pantau orang begitu. Jadi temanku ini berpanjat. Suatu ketika sudah saya suruh berpanjat temanku ini. Sementara dia jalan naik, saya suruh dia bilang, ambil 2 saja kelapa, jangan ambil lebih. Saya bilang begitu. Setelah itu dia bilang kan, "Iyo, saya ambil 2." Setelah itu karena dia sudah sampai di atas, dia sudah mulai ambil kelapa ini. Saya tugasku cuma pantau-pantau orang begini. Sudah tiba-tiba temanku ini
sudah di atas jatuh sudah kelapa satu. Nah kelapa pertama bunyinya buk. Di situ saya antara senang sambil pantau-pantau juga ini. Terus kelapa kedua buk. Sudah tenang, so tenang saya ini karena sudah kelapa terakhir ini. Jadi tugasku ini sudah bukan kelapa lagi. Nah tiba-tiba tak kaget saya, buk, ada lagi suara jatuh, buk, begitu. Nah saya teriak suruh temanku, weh kenapa kau ambil 3, saya suruh 2 saja. Tiba-tiba ada suara begini, aduh sakit, aduh. Astaga, saya kira terus teman bahagia ke belakang saya, astaga kaget saya kira itu kelapa 3 dan ambil kelapa, tahu-taunya dia sudah terjatuh di bawah kebun kelapa situ. Oke, jadi itu saya cerita lucu dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningah Widiani, Stambuk F521-20012 dari Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menceritakan cerita lucu yang berkaitan tentang budaya. Cerita ini saya ceritakan berdasarkan pengalaman teman saya waktu itu. Waktu itu teman saya itu pergi bersama temannya ke Citraland untuk di sana itu mereka ada suatu kegiatan. Nah, kegiatan itu berlangsung sampai malam, sampai sekitar jam 10 malam. Nah, pada saat mereka ingin pulang di tempat parkirnya, sudah memakai helm di tempat parkirnya itu, saat temannya ini sedang mengeluarkan motor dan dia sedang menunggu. Nah, tiba-tiba ada sekelompok orang yang sedang kumpul di dekat tempat parkir di sana itu. Mereka sedang kumpul-kumpul. Nah, salah satu di antara kelompok tersebut memanggil salah satu temannya yang ada di seberang jalan di sana. Nah, nama temannya yang dipanggil itu dengan nama temannya saya itu hampir sama. Nah, pada saat dipanggil itu dia mengira bahwa dia yang dipanggil, akhirnya dia menghampiri sekelompok orang yang sedang kumpul itu. Nah, pada saat dia sudah mulai ngeh bahwa yang mereka panggil bukan dia, akhirnya dia berbelok, dan saat berbelok itu dia menutup kaca helmnya supaya tidak terlihat mukanya karena dia sudah merasa malu di sana. Nah, pada saat itu temannya mengatakan, kenapa kau menghampiri orang-orang tersebut, bahwa padahal bukan kau yang dipanggil, ya begitu. Dia bilang, saya kira saya yang dipanggil, dia bilang begitu. Nah, pada saat pulang dia menceritakan kisahnya itu kepada saya dan saya menertawakannya. Nah, dari cerita tersebut bisa disimpulkan bahwa kita itu tidak boleh terlalu terburu-buru melakukan suatu hal yang belum tentu itu baik bagi kita. Nanti takutnya itu akan mempermalukan diri kita sendiri. Nah, demikian cerita yang singkat yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Suryani Putri, Stambuk F521-20001. Baik, kali ini saya akan menceritakan cerita lucu atau anekdot sebagai tugas dari ISBD. Baik, cerita kali ini tuh datang dari pengalaman pribadi saya dengan orang tua. Jadi waktu malam ke-29, seingat saya, di situ kan mau sidang untuk penentuan lebaran. Di situ ibuku bilang sama ayahku, kalau misalnya bagaimana ini, kalau misalnya besok lebarannya, berarti harus siap-siap masak, pokoknya yang begitu-begitu. Terus ayahku ini nggak tahu, entah ayahku yang tidak nangkep maksudnya ibuku atau bagaimana, pokoknya tiba-tiba ayahku ngegas kalau bilang, tidak, ini besok tidak gitu. Terus kayak baru ibuku bilang, iya memang, tapi kan maksudnya misalnya malam ini sidang, bisa jadi besok. Baru ayahku dengan ngegasnya bilang, loh tidak, no, kalau misalnya malam ini tetap sidang, tapi besok tidak begitu. Terus ibu kayak, apa, jadi ibu kayak gimana tuh. Pada waktu itu ayahku sudah ngegas gitu, jadi ibuku kayak langsung
oh iya. Terus tidak lama kemudian kan bicara soal lebaran lagi. Terus ayahku bilang kayak, loh berarti besok kita bisa ada kemungkinan lebaran. Terus ibu kayak selalu bilang, itu kan yang sudah dibahas dari awal, saya sudah bilang begitu. Terus habis itu ayahku langsung kayak, tidak, tadi bukan begitu. Aku bilang, pokoknya begitulah. Jadi sekian dari cerita saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Febrina, Stambuk F521200005 dari kelas A Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat video mengenai cerita lucu yang berkaitan dengan budaya, dan cerita ini saya dapat berdasarkan dari pengalaman salah seorang teman saya. Jadi ceritanya begini. Waktu itu dia sedang ada kelas online di Zoom, dan dia orangnya suka usil karena dia hobi ngepin wajah teman-temannya untuk dia jadikan hiburan pada saat Zoom. Jadi otomatis kalau ada ekspresi-ekspresi lucu ataupun nyeleneh dari teman-temannya, dia ketawain dan dia tangkap layar wajah temennya, terus dia kirim ke WA pribadi temannya itu. Nah, suatu waktu dia lagi nge-zoom dan dia gak sadar kalau pada saat itu kameranya lagi on cam. Dan di situ dia cuma pakai daster dan tidak pakai jilbab. Nah, karena di situ temanku ini berdiri agak jauh dari laptopnya, jadi dia gak terlalu merhatiin siapa cewek yang cuma pakai daster dan gak pakai jilbab, terus ikut nge-zoom. Jadi dia ketawa dong, padahal dia ngetawain dirinya sendiri. Sampai 10 menit kemudian, dia baru sadar kalau ternyata yang ada di dalam layar Zoom itu adalah dirinya sendiri, dan dia ngetawain dirinya sendiri. Disitulah dia buru-buru ambil jilbabnya dan langsung off cam. Beruntungnya nih, pada saat itu, teman-teman kelas dia tidak ada yang merhatiin kejadian memalukan itu, sehingga teman saya ini gak begitu malu. Sampai ketika dia sendiri yang nyeritain ini ke teman-temannya, barulah teman-temannya itu ketawain dia setengah mati. Nah, dari cerita ini dapat saya simpulkan budaya yang dapat saya simpulkan di sini. Yang pertama, budaya di dalam bentuk teknologi, karena di sini teman saya menggunakan laptop dan aplikasi Zoom. Kemudian yang kedua yaitu terkadang kita suka menertawakan suatu ketidaksempurnaan dari orang lain tanpa kita sadari bahwa kita juga belum sempurna dan suatu saat akan melakukan kesalahan. Jadi itu saja video singkat dari saya. Saya harap kita dapat mengambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dengan Stambuk F521200017. Jadi kali ini saya akan menceritakan satu cerita lucu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu ilmu sosial dan kebudayaan. Nah, jadi cerita ini saya baca di Twitter. Jadi ada seorang cowok namanya Edo. Jadi Edo ini botak licin. Jadi Edo ini botak. Nah, jadi waktu itu dia pergi ke perpustakaan untuk kerja tugas kuliah waktu saya. Nah, jadi Edo masuk dalam perpustakaan, dia kerja tugas. Tapi di dalam perpustakaan itu dia heran, soalnya semua orang itu senyum-senyum sama dia, semua orang itu kayak baik sama dia, bategur dia begitu dan. Jadi dia itu heran, tapi dia lebih pilih berjo. Dia tak peduli toh. Nah, setengah jam dia belajar, dia haus.
baru bibirnya itu sekering, soalnya di dalam itu ada AC kan, jadi bibirnya itu kering. Jadi dia mau pilih minum dulu. Nah pas dia keluar, di dekat pintu keluar ada bapak-bapak tahan dia, panggil bapak-bapak itu, dek. Nah terus tuh Edo bilang begini, iya kenapa pak? Nah itu bapak bilang begini, kamu ini sudah stadium berapa dek? Ditanya stadium, berarti Edo. Jadi apa yang bisa kita petik dari cerita ini, yaitu maksudnya ilmu budaya apa yang kita dapat dari cerita ini, orang itu menilai kita dari penampilannya kita yang pertama begitu. Jadi budaya penampilan, jadi penampilannya kita bisa membuat seseorang menilai kita. First impressionnya orang sama kita itu pasti penampilan. Dan yang bisa kita petik dari cerita ini, seharusnya kita tidak boleh menilai seseorang itu dari penampilannya. Ya kayak Edo kan botak licin. Edo botak licin bukan berarti dia itu kena kanker. Sorry. Orang botak itu belum tentu kena kanker, sedangkan orang kanker juga belum tentu botak, karena yang menyebabkan kebotakan itu kemoterapinya, bukan penyakit kankernya. Seperti itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, Stambuk F52120-036. Saya akan menceritakan sebuah cerita lucu. Pada zaman dahulu ada seorang koki bernama Gretel yang terkenal dengan masakannya yang enak. Suatu hari tuannya pergi ke dapur dan memberinya 4 potong ekor ayam dan menyuruhnya memasak karena akan ada tamu. Kemudian ia mulai mengerjakan apa yang disuruh oleh tuannya tersebut. Gretel sangat suka sekali memasak. Ia tahu masakannya juga enak karena banyak orang menyukainya. Namun karena kali ini hidangan tersebut diperuntukkan bagi tamu, ia ingin membuatnya sesempurna mungkin. Saat ayam sudah matang, ia pun memotong sayap ayam untuk memastikan apa ayam tersebut sudah matang dan apakah rasanya enak. Ketika mencicipinya, ia belum yakin apakah ayam panggang tersebut sudah siap dihidangkan. Dia kembali mencicipinya lagi dan memotong 2 sayap ayam yang lainnya. Sayangnya, dia tidak bisa berhenti makan sehingga habislah 8 sayap ayam itu. Dia meyakinkan diri sendiri kalau tidak akan ada yang menyadarinya jika sayap ayam tersebut menghilang. Namun, meyakinkan dirinya lagi kalau ayam panggangnya sudah layak. Ia memotong paha ayamnya. Tanpa terasa, ia telah memakan semua paha ayamnya. Tak cukup sampai di situ, ia tidak bisa berhenti makan karena ayamnya terlalu enak. Ia pun akhirnya menghabiskan semuanya. Saat menyadari semuanya sudah habis, berulah ia bingung dan menyesal kenapa ia memakan semua ayam itu. Tak lama kemudian ia mendengar ketukan pintu dan muncullah orang asing yang ingin bertanya sesuatu. Lalu terlintaslah ide di benak Gretel. Tidak menghiraukan pertanyaan orang asing tersebut, ia malah berkata bahwa majikannya adalah orang yang kejam dan suka memotong telinga orang asing. Gretel kemudian menyuruh orang itu lari. Gretel kemudian bergegas menemui tuannya dan berkata bahwa ada orang asing yang mencuri ayamnya. Marahlah sang tuan dan mengejar orang itu. Tuan tersebut berteriak, "Berikan padaku 1." Mendengar hal itu, orang asing tersebut lari semakin cepat. Di benaknya ia berpikir bahwa telinganya akan dipotong, padahal sebenarnya sang tuan hanya ingin meminta ayamnya kembali meskipun hanya 1. Jadi bisa disimpulkan melalui cerita lucu ini, kita diminta untuk lebih memahami tentang budaya bertanggung jawab. Gretel bisa dijadikan salah satu contoh orang yang kurang bertanggung jawab karena tidak melaksanakan tugasnya dengan benar. Ia diberi tugas untuk memasak makanan bagi tamu, akan tetapi ia malah menghabiskannya hidangan tersebut. Mungkin apa yang dilakukan Gretel memang cerdik, tapi tidak sepantasnya ditiru. Bukannya mengakui kesalahan, ia malah menuduh orang lain dan tidak tahu apa-apa dan mengkambing hitamkan orang lain. Sekian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan, saya dari Sistem Informasi. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang cowok idaman. Di suatu pertemuan ada cewek dan cowok. Yang pertama si cewek bertanya, "Mas, kerjanya di mana nih mas?" Si cowok menjawab, "Saya cuma punya usaha hotel bintang 4 dan 5 di Jakarta nih, Bali." Wah, si cewek menjawab, "Wah,
keren nih, Mas tinggal di mana? Si cowok pun menjawab dari Pondok Indah Bukit Golf. Kemudian perempuan ini lagi terus bertanya, pasti rumahnya gede, pasti banyak mobil. Si cowok terus menjawab, ya benar. Begitu ditanya soal kerjanya apa, hobinya, si cowok pun menjawab, hobinya bohongin orang dan suka korupsi. Jadi kebiasaan orang kaya di Indonesia seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya dan agak garing, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.